إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد جماعة صلاة subuh Masjid At-Taqwa Indah Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pagi ini kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki ke rumahnya, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, sebagai mukmin, menegakkan tiang agama Allah, agama yang mulia ini, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak belajar membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca beberapa keterangan-keterangan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari penerang dalam kehidupan kita dan cahaya bagi kita dalam menjalani seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita tanpa terasa sudah berada di penghujung Rajab. InsyaAllah 2-3 hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban yang merupakan muqaddimah daripada bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita akan memasuki bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal kita kepadanya. Maka di antara bentuk-bentuk atau perkara-perkara yang mesti kita lakukan adalah kita mempersiapkan bekal kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Tanpa terasa hari begitu cepat, waktu begitu luar biasa, sehingga 1 bulan lebih kurang atau lebih sedikit kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebulan ke depan insyaAllah kita akan berbekal diri. Di antara bentuk bekal yang mesti kita persiapkan adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah bulan suci Ramadan. Maka insyaAllah 1 bulan ke depan ini kita akan membaca perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah siyam, baik itu dari adab-adab dan hukum yang terkait di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian begitu juga dengan pembahasan fikih yang telah dijelaskan oleh para ulama, yang merupakan adalah perkara-perkara penting di dalam mempersiapkan diri kita di bulan suci Ramadan. InsyaAllah inilah yang akan kita bahas mulai pagi ini, dan insyaAllah kita akan membaca beberapa kitab para ulama. Di antaranya kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, dan ada beberapa kitab yang lain, ya di antaranya kitab Syekh Shalih Al-Fauzan rahimallahu taala yang berkaitan dengan hadis-hadis serta adab dan hukum di dalam beribadah puasa. Insyaallah taala pagi ini kita akan memulai sebagai bentuk persiapan diri kita, karena sesungguhnya mukmin sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, yakni al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, maka kita mesti berilmu. Sehingga ketika kita berilmu, nilai ibadah kita tidaklah sama seperti nilai-nilai yang tidak berilmu. Apakah persiapan kita ini terlalu cepat? Tidak. Karena sesungguhnya para ulama telah mempersiapkan diri mereka menjelang Ramadan sungguh sangat jauh. Bahkan
subhanallah, kesadaran itu sudah muncul dalam diri mereka sejak 6 bulan menjelang Ramadan. 6 bulan menjelang Ramadan, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa di antara doa-doa mereka, di antara permohonan dan permintaan mereka adalah agar disampaikan usia kita, umur kita kepada bulan suci Ramadan. Maka ketika kita tahu bahwa sebulan lagi menjelang Ramadan, maka perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan berikan kepada kami ya usia untuk bisa menikmati keindahan hari-hari beribadah dalam bulan suci Ramadan. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita tinggal hitungan hari, lebih kurang ya 32 hari atau 33 hari. Ramadan sudah tiba. Ramadan akan menjelang, maka di antara bentuk persiapan kita adalah ilmu. Di antara bentuk persiapan seorang muslim adalah hatinya. Keimanan yang harus diperbaharui. Sehingga gembiranya kita masuk Ramadan, sehingga gembiranya kita masuk bulan Ramadan menjadikan ya amal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kegembiraan itu ditunjukkan dengan persiapan diri. Kegembiraan itu ditunjukkan dengan kita belajar ilmu. Kita baca ayat-ayat yang bicara tentang ibadah siyam, dan kita baca hadis-hadisnya serta hukum-hukum dan adab-adab yang terkait dengan ibadah bulan suci Ramadan. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, pagi ini kita akan membaca tentang pengertian daripada as-saum itu sendiri. Di dalam kitab Minhajul Muslim, fasal yang ke-11, pembahasannya adalah tentang as-siyam, yaitu tentang ibadah puasa. Yang pertama adalah ta'rifus saum. Pengertian puasa itu apa? Disebutkan as-saumu lughatan al-imsak. Sebagaimana kita memahami bahwa puasa adalah al-imsak, menahan dari segala apa yang bisa membatalkan ibadah puasa. Al-imsak, as-saumu huwal imsak. Adapun secara syar'i disebutkan al-imsak biniyati ta'abbudi anil akli wasyurbi wa khsyanin nisa wasailil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Di mana kita adalah menahan diri dengan niat beribadah kepada Allah. Kita tidak makan, tidak minum, itu adalah dengan niat ibadah. Ya, menahan diri dengan niat ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari mendatangi pasangan kita, keluarga kita di siang hari. Dan seluruh apa yang membatalkan ibadah puasa kita. Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Inilah pengertian ibadah puasa secara singkat, wadih, jelas, di mana kita berusaha untuk menahan diri kita sebagaimana yang telah Allah perintahkan untuk tidak makan dan minum, untuk tidak melakukan sesuatu yang membatalkan ibadah puasa kita. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Dari pengertian ibadah ini, dari pengertian ibadah siyam ini dapat kita lihat di mana hal-hal yang dilarang Allah adalah perkara yang mubah. Makan, minum, mendatangi pasangan adalah hal yang mubah yang bisa dilakukan di siang hari. Tapi karena ibadah, maka kita tidak dibenarkan untuk makan, minum dan mendatangi istrinya di siang hari. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Ini secara bahasa dan istilah, apakah itu puasa? Maka adalah dia menahan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat, kalau kita melihat sejarah diwajibkan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah puasa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat-umat yang sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang Allah sebutkan tentang kewajiban ibadah puasa. Dijelaskan
bahwa ibadah puasa itu diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kitab ini adalah hari Senin pada bulan Sya'ban tahun kedua dari Hijrah Mubarakah. Jadi ibadah puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah, diturunkan ayatnya pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Di bulan Sya'ban ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antaranya turunnya syariat ibadah puasa. Yang kedua, di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban adalah tahwilul qiblah, terjadinya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ikhwani kaum muslimin, inilah secara dalil yang mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan kepada umat ini sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Sehingga di antara nilai ibadah puasa itu adalah di mana kata para ulama, di antara nilai-nilai ibadah siyam itu adalah nilai perbaikan bagi umat ini. Makanya ketika menginginkan perbaikan, ketika menginginkan perubahan-perubahan, salah satu syariat yang mesti kita tegakkan adalah ibadah siyam. Termasuk pada diri kita, ikhwani kaum muslimin. Pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin melatih di dalam sebuah kebaikan, atau ingin fokus dalam satu amal, dan membuat diri kita lebih ringan, membuat diri kita lebih terjaga, maka salah satu ibadah yang membuat kita lebih baik adalah ibadah siyam. Karena seluruhnya akan terjaga. Pandangan akan terjaga, penglihatan akan terjaga, pendengaran akan terjaga, lisan kita akan terjaga. Bahkan seluruh apa yang dalam diri kita akan terjaga. Inilah kedudukan puasa di dalam Islam. Dia akan membentuk nilai-nilai Islam, membentuk nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya nilai-nilai secara personal, secara pribadi, tetapi ibadah puasa akan membentuk nilai-nilai sosial, di mana di bulan suci Ramadan kita akan bersemangat berinfak, kita bersemangat mengeluarkan apa yang kita miliki, membantu saudara-saudara kita, membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita bahwa memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala orang yang kita berikan makan tersebut. Bagaimana tidak semangat seorang mukmin untuk memberikan makanan kepada saudara-saudaranya, karena dia mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberinya tersebut. Kalau seandainya 5 orang diberikan 1 hari, dia mendapatkan pahala 5 orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan dia mendapatkan ibadah puasa dia, dan ditambah 5 orang yang lain. Bayangkan kalau 10 orang, kalau lebih daripada itu, sungguh kebaikan itu dia dapatkan dalam dirinya. Ikhwani kaum muslimin, maka kita butuh ilmu, kita butuh persiapan diri, kita butuh bagaimana keterangan Al-Quran dan bagaimana penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para ulama di dalam menjalankan kehidupan mereka di bulan-bulan Ramadan, sehingga ibadah mereka tidak hanya ibadah yang hanya menahan makan dan minum, yang tidak hanya menahan dari segala hal yang membatalkan, tapi ibadah mereka berkualitas. Ibadah mereka menjadi ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk mencapai nilai-nilai itu semua, ikhwani kaum muslimin, tidak bisa kita hanya mulai pada hari 1 Ramadan. Maka sungguh persiapan itu sudah kita mulai. Berbekal ilmu, kemudian kita melatih ibadah-ibadah puasa sunnah, dan kita berusaha untuk mengakrabkan diri dengan Al-Quranul Karim. Kita melatih berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah. Karena jika itu semua sudah kita latih di bulan Sya'ban, insya Allah kita akan mudah untuk melakukan segala ibadah yang sudah diwajibkan Allah di bulan-bulan Ramadan tersebut. Maka tidak heran di antara ungkapan para ulama adalah, di mana bulan Rajab adalah bulan kita menanam, bulan Sya'ban bulan kita menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan kita menuai daripada apa yang kita tanam itu. Semuanya berproses. Tapi kalau tiba-tiba Ramadan masuk, baru dia mulai untuk berilmu, membaca buku, baru dia mulai untuk menyiapkan diri,
Baru dia mulai untuk menyadari amal-amal yang sangat dianjurkan. Tanpa ia sadari Ramadan berakhir, baru terasa amal-amal itu tidak maksimal. Amal-amal itu tidak berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani kaum muslimin, ini bukanlah ini bukanlah bentuk persiapan yang terlalu dini, tapi ini adalah persiapan yang sudah mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Ikhwani kaum muslimin, ada beberapa hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan berpuasa secara umum. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Bahwa puasa itu ternyata benteng. Puasa itu adalah tameng. Sebagaimana seseorang memiliki tameng menyelamatkan diri ketika dia berperang. Maka puasa yang kita lakukan, ikhwani kaum muslimin, dia adalah benteng kita dari neraka Allah Azza wa Jalla. Dia akan menjaga kita. Dia akan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Dari ibadah puasa yang kita lakukan, dia akan menjadikan kita orang yang terjaga dari neraka Allah. Sebagaimana dalam kehidupan kita di saat kaum muslimin berperang, dia membutuhkan tameng untuk menjaga dirinya, untuk menyelamatkan dirinya dari perlawanan musuh, mungkin dari tusukan pedangnya atau mungkin dari anak panah yang dilepaskan kepadanya. Maka ketika seorang berpuasa kepada Allah, sungguh dia telah menjaga dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, telah membentengi dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ini ibadah puasa secara umum. Ibadah sunnah yang kita lakukan atau puasa sunnah yang kita kerjakan. Mungkin puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud, Nabi Daud puasa Daud berbuka 1 hari kemudian kita berpuasa 1 hari. Bagaimanakah Islam memberikan kelebihan keutamaan terhadap orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yauman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah. 1 hari Anda berpuasa, zahzahallahu wajhahu 'anil nari bidzalika al-yaumi 70 kharifa. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka Allah dengan puasa yang ia lakukan selama 70 tahun. Allahu akbar. Ini cara-cara bagaimana kita terjaga, terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa 1 hari karena Allah, maka sungguh dia telah menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka tersebut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ikhwani kaum muslimin, maka mari kita berbanyak di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban merupakan bulan di mana kita melaksanakan puasa sunnah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa daripada bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan jelas 1 bulan penuh. Di bulan Sya'ban hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi 1 bulan itu dengan ibadah siyamus sunnah, kecuali di hari-hari di ujung-ujung bulan Sya'ban agar tidak mendahului Ramadan 1 atau 2 hari dengan ibadah puasa. Maka ikhwani kaum muslimin, ketika bulan Sya'ban, kalau tidak salah hari Kamis insyaallah 1 Sya'ban, kita mulai berpuasa dan kita mulai ibadah siyamus sunnah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekannya. Bahwa di antara bentuk amal yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban nanti adalah kita memperbanyak ibadah siyamus sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa puasa sunnah yang kita lakukan di bulan Sya'ban adalah ibarat salat sunat qabliyah sebelum kita melaksanakan ibadah wajib atau salat wajib. Dan jelas bahwa ketika sudah terlatih insyaallah, maka di hari pertama bulan Ramadan tidak ada yang berubah dari kehidupan kita. Tidak ada yang berubah dari aktivitas kita.
kita tetap melakukan aktivitas, kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan kita, dan tanpa ada hal yang berubah. Kita tetap belajar, kita tetap bekerja, dan kita tetap mengaji dan seterusnya. Tapi bayangkan ketika seorang mukmin di awal bulan Ramadan, dia merupakan hari pertama dia berpuasa, tentu dia akan kaget dan dia akan merasa hari melewati hari itu sangat berat sekali. Maka ikhwani kaum muslimin, mari kita latih berpuasa di bulan Sya'ban ini insyaallah. Mari kita perbanyak ibadah-ibadah siyam sunnah agar kita masuk bulan Ramadan kita sudah mendapatkan persiapan yang sangat matang. Hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watun la turad." Ini juga keutamaan bagi orang yang berpuasa, bahwa dia doanya tidak pernah tertolak di saat dia ingin berbuka. Makanya ketika berbuka itu, gunakan kesempatan-kesempatan yang sangat mustajab ini untuk memohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar Allah terima ibadah kita, agar Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, agar Allah menjumpakan kita dengan bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Maka mintalah kepada Allah segala kebaikan dunia, segala kebaikan akhirat di saat kita ingin berbuka. Di antara hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam keutamaan tentang berpuasa adalah, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah, masuk ke dalam pintu itu orang-orang yang berpuasa, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tak ada yang bisa masuk kecuali mereka yang senantiasa berpuasa ketika di dunia. Yuqal aina as-shaimun, akan dipanggil, akan dikatakan mana orang-orang yang berpuasa. Fayaqumun, mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun, ya, tidak akan masuk satupun orang dari pintu tersebut. Fa idza dakhalu aghlaq falam yadkhul minhu ahad, apabila sudah masuk maka pintu itu ditutup dan tidak ada orang yang bisa masuk satupun dari selain orang-orang yang berpuasa. Bayangkan, as-shaimun memiliki satu pintu khusus. As-shaimun memiliki keutamaan khusus, dipanggil. Mana orang berpuasa di dunia? Mana orang-orang yang senantiasa menahan diri dari lapar dan haus karena berpuasa? Dipanggil oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan disuruh mereka masuk dari pintu tersebut. Dan pintu itu adalah keistimewaan bagi mereka saja. Bayangkan, di dunia kita mendapatkan sebuah keistimewaan, tidak bisa masuk dari pintu ini kecuali orang-orang yang misalnya tamu-tamu khusus, atau tamu VIP atau VVIP misalnya. Dan sungguh sangat berat mendapatkan kesempatan itu. Sungguh sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu itu untuk kita, membuka peluang itu bagi siapapun yang ingin. Maka mari kita perbanyak ibadah siyam dan mari kita rutinkan, insyaallah semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mendirikan ibadah puasa, yang bisa menegakkan ibadah siyam dengan baik, dan bisa kita isi hari-hari kita dengan menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga hati dan pikiran, serta menjaga segala sesuatu yang mengurangi kebaikan nilai daripada ibadah puasa kita, dan segala sesuatu yang akan membatalkan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan ini sebagai mukaddimah bagi kita bersama, bahwa insyaallah ke depan akan kita baca beberapa pembahasan para ulama tentang ibadah siyam, bil khusus siyam Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang menjalankan hari-harinya dengan ibadah, menjalankan hari-hari ibadahnya dengan ilmu, dengan penuh bekal yang cukup, karena sesungguhnya orang yang beribadah dengan ilmu tidaklah sama dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Itu sungguh jauh berbeda. Ketika kita berpuasa karena ada ilmu yang kita miliki berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan para ulama, itu akan memiliki keistimewaan tersendiri hari-hari itu. Ibadah kita tidak sama dengan ibadahnya orang awam, dengan ibadahnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ikhwani kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita. Allah bukakan jalan-jalan untuk mendapatkan kedudukan di sisinya, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menggapainya. Wallahu taala alam bisawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.